Ini proses fermentasinya ya? Iya. Nanti ibu di rumah masak coba semua. Kalau udah matang kirim ke saya. Halo teman-teman, ciao, ketemu lagi di channel saya Mia. Teman-teman, hari ini saya lagi ada di pabrik kecap Samyu dan Gan. Kecapnya orang Sukabumi. Nah, sekarang saya mau ketemu sama Pak Sogi, pimpinannya, mau ngobrol-ngobrol tentang pabrik kecap Samyu dan Gan ini dan sekaligus lihat cara pembuatannya. Ini saya udah ada di depan pabriknya, sebentar lagi kita masuk. Nah, ini ada pelangnya. Nah, ini pabrik kecap Samyu dan Gan. Jadi ini pabrik kecap asin dan kecap manis. Gitu. Ini favorit keluarga saya sih, kan setiap orang biasanya setiap setiap daerah itu punya pabrik kecap khasnya masing-masing itu kan, dan biasanya lidah orang itu fanatik dengan kecap yang berasal dari daerahnya sendiri. Nah, kalau dari daerah saya Sukabumi ya inilah kecapnya gitu. Jadi saya mau lihat-lihat ke dalam dan ngobrol dengan Pak Suginya. Yuk teman-teman, kita ikutin terus videonya ya. Pagi Bu. Terima kasih kesempatannya saya boleh datang. Ya, sama-sama. Pak, bisa perkenalkan Bapak dengan Bapak siapa? Saya Sugih Prakoso. Bapak Sugih Ya. Prakoso sebagai apa di sini? Sebagai pimpinan. Nah, Pak, kan kecap Samyu istilahnya ini ikon Sukabumi. Saya pengen tahu asal mulanya itu gimana sih Pak? Jadi di Sukabumi itu ada dua merek. Yang pertama Samyu dan yang kedua Gan. Ceritanya dulu antara Samyu dan Gan itu bersaudara. Jadi awal muasalnya bahwa pemilik yang pertama itu berasal dari Cina sana. Kemudian saya lupa tahun berapa hijrah ke Sukabumi. Asli dari sana? Dari sana, jadi resepnya dari sana, memang asli sana. Kemudian hijrah ke Sukabumi, akhirnya punya keturunan yang saya pahami ada satu keturunan yang dikasih merek Samyu, yang dimana waktu itu lebih berkompeten di kecap asin. Kemudian saudara yang lain dikasih resep manis. Resep manis ini dinamakan Gan. Nah, kenapa Gan? Itu asal muasalnya dari Gan, makanya mereknya Gan. Nah, itu asal muasalnya. Nah, berkembang akhirnya beranak pinak, masing-masing berkembang. Yang satu anak mengelola kecap manis, namanya kecap Gan. Yang satu anak lagi mengelola kecap asin, namanya Patwa Samyu. Brandnya adalah Patwa. Nah, artinya mereka masing-masing berpisah karena brandnya masing-masing beda. Sesuai dengan perjalanan waktu, pada tahun sekitar 93 atau 94 kita akuisisi. Awalnya kecap Samyu dulu. Waktu itu kecap Samyu itu sudah memproduksi kecap manis juga selain kecap asin, walaupun ikonnya kecap asin. Akhirnya berkembang. Setelah sekian lama berjalan kecap Samyu, kecap Gan kita akuisisi lagi. Akhirnya dua-duanya merek itu kita ambil alih. Namun demikian merek masing-masing berkembang sesuai dengan yang pertama kita ambil alih. Jadi nggak kita rubah. Yang Samyu tetap Samyu, yang Gan tetap Gan. Itu asal muasalnya. Kalau Samyu itu ada artinya nggak sih Pak? Kalau Gan dari marga gitu. Betul, kalau Gan itu dari marga, kalau Samyu itu artinya 3 sekawan. Kita ada 3 tingkatan kecap asin. Ada yang mahal, ada yang sedang, sama yang murah. Berapa tingkatan kita buat? Karena kemampuan daya beli masyarakat berbeda. Iya. Contoh pedagang aja. Pedagang restoran, yang restoran mahal itu dia menggunakan Patwa Mas. Kemudian sama-sama restoran tapi yang menengah ke middle dia pakai yang kuning. Nah, ada rumah makan yang warung makan itu dia menggunakan yang hijau. Atau bubur ayam yang pakai gerobak itu dorong dia pakai yang hijau. Tapi kalau udah mangkal dia pakai yang kuning.
Kenapa bisa 3 tingkatnya? Karena proses produksi berbeda gitu. Jadi kualitasnya tergantung proses yang membedakan prosesnya. Itu ide membedakan itu dari awal atau Dari awal sudah ada. oh, dari awal sudah dibedakan gitu sudah ya? dibedakan dari awal. Itu kecap asinnya ya manis. Kecap asin mas itu sama kita Manis bikin juga. grading. Kita bedakan juga. Yang tertinggi kecap gan, karena ekornya kecap manis kan. Artinya yang termahal kecap gan. Oh. Nah, kecap Sanyu itu second grade, jadi di bawah gan harganya. Bedanya produk gan sama Sanyu kecap manis. Kalau kecap Sanyu itu kalau dicocol langsung dicicipi enak. Tapi kalau gan nggak enak. Nggak enak. Nah, padahal harganya lebih mahal. Nah, gan itu akan lebih enak muncul rasanya apabila setelah dia kena panas, setelah dimasak. Oh. Jadi bukan dicocol, setelah dimasak, kena panas, baru dia muncul aromanya. Jadi kalau mau bikin mie ayam, mie goreng, nasi goreng, ikan bakar, ayam bakar, sate, dia lagi muncul yang gan. Tapi kalau misalkan kayak siomay, dia kan tak perlu dipanaskan, Iya. pakai Sanyu. Oh. Kelebihan situ. Yang paling enak tuh kalau segar itu dibuat semur. Paling enak ya. Mau Gila. nanti ibu di rumah masak coba semur. Kalau udah matang kirim ke saya. Boleh. Berapa lama sih Pak kalau produksi kecap? Di kita itu menggunakan kecap berbasis fermentasi yang menggunakan tong-tong mayu, nanti bisa dilihat. Nah, di kita minimal proses fermentasi di tong itu 5 bulan, cukup lama. Jadi itu yang membuat kecap itu akan berbeda dibanding kecap yang lainnya. Ya, pertanyaannya, kenapa harus menggunakan fermentasi dari tong tadi? Fermentasi itu berfungsi mengurai, Mbak, mengurai karbohidrat menjadi karbohidrat lebih sederhana, protein jadi protein sederhana, lemak sederhana. Oleh siapa? Oleh bakteri. Bakteri ini akan mengurai. Oleh karena itu, karena ada penguraian bakteri tadi, itu ada penguraian karbohidrat sederhana tadi menjadi zat gizi yang diterima oleh tubuh, diserap oleh tubuh lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, aroma. Nah, ini yang penting. Aromanya akan muncul. Semakin lama proses fermentasi, dia semakin wangi. Bahkan kalau nggak bisa kopi, bisa 8-9 bulan. Hampir setahun. Hampir setahun. Kadang bisa mencapai setahun juga, tergantung topnya kan. Nah, itu yang membedakan. Lebih lama kecap manis karena dia gula kan. Jadi kalau prosesnya berapa lama tadi, ya kalau dari awal lama Bu, bisa berbulan-bulan. Tapi kan tadi mutar tadi, tong tadi, sehingga setiap hari bisa kita ambil. Oh. Nah, proses pembuatannya, pemasakannya maksudnya, kita rata-rata dalam proses masak sekitar 6-7 jam. 7 jam. 6-7 jam. Ini berapa lama itu ketahanannya? Kalau di kita supaya aman setahun. Setahun selama dia nggak dibuka tutup nggak masalah. Kecuali kalau dibuka tutup pasti ada kontaminasi kan. Oh. Terus kalau kecap manis itu apa sih kalau bahan dasarnya itu apa Pak? Kedelai atau apa? Yang utama kita gula. Gula. Kemudian kedelai itu karena fermentasi. Kemudian bumbu-bumbu lainnya. Ya. Kalau kecap asin, gula juga ada tapi tidak sebanyak yang kecap manis. Utamanya kalau kecap asin itu air fermentasi yang paling banyak. Air fermentasi. Yang dari tong-tong layu tadi. Oh. Itu yang paling banyak. Nah, kalau kedelainya kita masih menggunakan kedelai impor. Karakter dari kedelai Kanada itu kulitnya tipis, kulit luarnya. Sedang karakter kedelai lokal itu kulit luarnya tebal. Kita menggunakan proses fermentasi. Fermentasi itu menggunakan ragi. Ragi itu makhluk hidup lah. Jadi kalau kulitnya tebal, si ragi itu susah masuk ke kedelai.
Maka dari itu kita mengambil yang kulitnya tipis yang impor tadi supaya raginya bisa masuk. Terus kalau pangsa pasar itu gimana Pak? Bangsa pasarnya kita masih lokal ya, Sukabumi, Cianjur, Bogor tadi. Menarik juga ya, panjang. Ya, jadi kalau dari awal mula udah berapa tahun ya dari sejak pemilik pertama sampai hari ini? Kalau saya lihat di label ya, itu sejak didirikannya tahun 37. Wow. Mungkin belum lahir. Belum. Saya juga belum lahir. Jadi ya deh Pak, begitu. Terima kasih untuk waktunya, untuk sharingnya. Ini banyak pengetahuan baru. Saya tahunya cuma kecap asin, manis, dan manis. Sampai ternyata ada tingkatannya semuanya. ada tingkatannya. Sama-sama. Nah kalau misalnya ini satu lagi Pak, kalau dari orang wisatawan lah datang ke Sukabumi mau cari kecap Gan atau Samyu itu carinya di mana Pak? Ada kita di Mochi, kita ada itu. Oh di supermarket atau minimarket itu ada? Kalau kita supermarket nggak kita fokus kan. Kita ke pasar tradisional. Jadi kita langsung ke end user banyak sih, ke pemakai. Di tempat oleh-oleh gitu? Oleh-oleh ada. Di Mochi Kaswari kita ada. Nah tuh teman-teman, jadi kalau mau cari kecap Sukabumi, carinya di tempat penjualan oleh-oleh Sukabumi gitu. Oke Pak, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Nah, ini gudangnya, gudang penyimpanan ya. Oh ini kecap asinnya, yang botol besar, botol beling. Ini yang udah siap untuk dijual. Oh iya ya, kalau diteliti begini baru ngeh di botolnya itu, di labelnya juga dibedakan warnanya seperti yang tadi Pak Sugi bilang. Ada tingkatan-tingkatan dari produksinya. Ini stok gulanya ya untuk pembuatan kecap. Ini proses produksinya. Proses produksinya. Ya. Oh, jadi secara tradisional ya. Ini kecap asin sama kecap manis sama di sini juga. Di atas. Iya, prosesnya sama. Oh. Ini proses fermentasinya ya. Ya. Ini tungku untuk proses pemasakan kecap. Nah, kalau dilihat dari bagian atasnya kayak begini. Ini lagi proses memasak kecapnya. Ini kecap manis ya, asin, kecap asin. Oh jadi semuanya memang masih serba manual ya. Oh jadi nempel ininya juga secara ini ya, masih manual ya, nempelin mereknya. Ini kecap ukuran sedang di botol plastik.
Ini produksi cuka ya. Jadi PD Alam Aneka Aroma ini tidak hanya memproduksi kecap tapi juga cuka. Selain itu juga memproduksi bandrek. Nah, ini tempat produksinya. Cuman hari ini lagi nggak ada produksi. Saya dapat souvenir kecap asin sama kecap apa yang manis ya? Kecap manis gan. Kecap favorit saya nih teman-teman, bisa kalau ke Sukabumi bisa cobain kecap asli orang Sukabumi. Terima kasih Ibu. Ayo. Nah, ini juga ada produk bandrek. Cuman karena kita videonya kali ini khusus tentang kecap, jadi ini next. Cuman mau kasih tahu di sini bahwa pabrik kecap Samyu juga memproduksi bandrek gitu ya Bu ya. Gitu. Terima kasih juga Ibu. Ibu, hatur nuhun ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk souvenirnya. Teman-teman semoga puas dengan video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.